Silakan Mbak Sheila untuk melanjutkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dengan siapa? Di ruang yang sama ya? Iya, Di kampus? gitu. Ada mahasiswa lain yang di situ? Iya, Oh ini luring, kalian luring? Iya, Bu. Luring apa? Mata kuliah apa? Matematika. Berapa mahasiswa? Satu kelas masuk? Iya, enggak? iya Bu. Satu Konsul. kelas? Oh. Oke. Cuma konsul. Begini ya. Biar kalau satu ruangan itu nanti dengung seperti itu, gimana caranya ya? Ada yang intinya mic salah satu mati dulu. Nanti walaupun yang lain suaranya masuk itu enggak sampai nginging gitu enggak. Nggih, sampun Bu. Sudah? Ya, silakan. Niki indikatornya dibaca. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sheila Malinda. Saya ambil materi kelas 4 semester 1 tema 1 indahnya keberagaman, subtema 1 keberagaman budaya. Kompetensi inti 3, kompetensi dasar kita tidak menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Pembelajaran 1, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi. Pembelajaran 3, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat. Siswa menjelaskan sebagian besar sifat bunyi merambat berdasarkan hasil percobaan dengan benar. Kompetensi inti 4, kompetensi dasar 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Pembelajaran 1, siswa mampu menyajikan laporan percobaan tentang sifat bunyi merambat berdasarkan hasil percobaan dengan sistematis. Pembelajaran 3, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang sifat bunyi merambat berdasarkan hasil percobaan dengan sistematis. Siswa mampu membuat peta pikiran tentang sifat bunyi merambat. Selanjutnya, desain. Kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1. Mengidentifikasi perambatan bunyi. Laporan hasil percobaan. Ayo berpikir. 1. Ingatkah kamu bahwa bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? 2. Tahukah kamu media atau benda apakah yang digunakan untuk merambat bunyi? Sebutkan. 3. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? 1. Ingat. 2. Media perambatan bunyi adalah benda padat, cair, dan gas. 3. Berbeda-beda. Bunyi dapat memiliki frekuensi, intensitas, dan nada yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh jenis bahan sumber suara dan variasi getaran yang menyebabkan timbulnya gelombang suara. Ayo praktik. Melakukan percobaan perambatan pada bunyi, alat dan bahan, ember besar, air, batu koral, dan corong kecil. Langkah percobaan. Yang pertama, isi ember dengan air hingga penuh. Yang kedua, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Yang ketiga, ketuklah salah satu
sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan, sementara itu dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Yang keempat, dengarkan dan catat hasil. Laporan hasil percobaan. Laporan hasil percobaan memuat nama percobaan, tujuan, alat dan bahan, langkah percobaan, hasil, dan kesimpulan. Aku bisa. Siswa melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Apa saja yang telah dipelajari kegiatan hari ini. Yang kedua, siswa merangkum materi yang dipelajari. Yang ketiga, guru memberikan penghargaan kepada setiap kelompok. Yang pertama, siswa menyebutkan urutan macam-macam media serta proses perambatan bunyi. Yang kedua, siswa menyimpulkan materi bersama guru. Dan yang ketiga, mengerjakan lembar evaluasi secara individu. Tujuan, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan semua sifat bunyi merambat. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan kegiatan perambatan bunyi. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan media atau benda yang dapat merambatkan bunyi. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Sekolah SD Negeri Ngaluran 3 Karanganyar Demak. Mata pelajaran IPA, kelas atau semester kelas 4 semester 1. Tema 1, indahnya keberagaman. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran ketiga, materi pokok energi bunyi. Alokasi waktu 5 kali 35 menit. Kompetensi inti. KI 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar, muatan sains. 3.6, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Indikator 3.6.1, menjelaskan hasil eksperimen. 4.6, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Indikator 4.6.1, menyajikan laporan pengamatan tentang kegiatan perambatan bunyi. Muatan PCOK, kompetensi dasar 3.1, memahami variasi gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola bisa sederhana dan atau tradisional. Indikator 3.1.1, menjelaskan permainan bunyi besar sederhana dan atau tradisional. 4.1, mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. 4.1.1, mempraktikkan permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Muatan bahasa Indonesia. 3.1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Indikator 3.1.1, memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulisan, atau visual. 3.2, mencermati keterhubungan antar gagasan yang
didapat dari teks lisan, tulisan, atau visual. Indikator 3.2.1 memahami keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulisan, atau visual. 4.1 menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Indikator 4.1.1 menjelaskan informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. 4.2 menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. 4.2.1 menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu Sebentar Mbak, yang langsung IPA saja. Kita konteksnya IPA, berarti yang kita bahas langsung IPA saja. Jadi berarti tujuan yang IPA, setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. D. Karakter. Atas, langsung ya, atas, coba ke KD-nya. KD Sains. Menerapkan sifat-sifat bunyi itu berarti ke C? C6. Menerapkan kok C6. C? 4. C4. C4 menganalisis loh ya. C3. C3. Terus menjelaskan C berapa? C1. C. Menjelaskan C1. C2, Bu. C2. Nah, kira-kira pas enggak? Kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh siswa ada di poin atau ada di tingkatan C3. Tapi indikatormu bawah ke indikator. Indikatornya gak ditulis, ayo. Niki di sampingnya, Bu. Oh, di sampingnya, ya. Oke, di sampingnya menjelaskan. Maaf, tadi Bu Wina lihat, tak kiranya orang indikator. Hurufnya atau beda kabeh. Hurufnya nanti disesuaikan ya. Saya ingin menjelaskan. Menjelaskan hasil eksperimen. Kira-kira bagaimana? Ini C berapa menjelaskannya? C berapa? C2. C2. Kira-kira pas enggak? Enggak. Nah, berarti nanti diperbaiki ya. Sesuaikan ya. Terus ke bawah, ke tujuan. Setujuan mau menjelaskan cara lengkap. Ini boleh. Nomor 3 ini boleh. Tapi tambahkan lagi. Setelah dia mampu menjelaskan, dia mampu apa lagi? Jadi sebelum dia mampu menerapkan, dia menjelaskan dulu. Setelah menjelaskan, dia menerapkan. Terus apa langkah? Tambahkan satu lagi gitu loh, Mbak. Yang setara atau di atas dari indikatormu. Terus coba naik ke atas, lesson design. Ini tadi indikatornya masuk ke atas ya, sama ya. Atas pol juga sama ya, perbaiki seperti ini ya.
Ya, lesson design-nya coba tampilkan. Oke. Nah, yang saya amati ini, coba masuk subtema kepotong. Cekak. Hurufnya dikecilin kalau enggak ini. Bentar saya kasih. Ini loh, yang ini. Ya. Dan yang ini. Terus eksperimen. Ini Bu hilang no. Oke. Terus bawah lagi ini. Ini apa? Siswa mampu menjelaskan. Oke, lah ini kok siswa mampu menjelaskan lagi maksudnya ya? Pertanyaan menantangnya mana? Belum ada ya? Belum ada. Nah, ini kan enggak usah toh. Ini kan masuknya di sini kan. Nah, ini menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Tapi yang tadi, yang kegiatan gurunya tadi apa? Yang RPP, ke RPP coba. Terus. Bahwa metodenya cooperative learning. Cooperative learning ya. Terus bawah lagi. Ini kelas 1 memang. Kelas berapa? Kelas 4. Ketara kan, kopas tekondi, yo. CA, mandek CA. Atas, buku. Nah, kok iso kelas 1 tema 1 ini ayo. Kopas dari mana? Hei, kopas dari mana? Ya, cek ya. Mbak. Ya, saya buat tulis tema 1 kelas 1. Tema 1, subtema 2 kelas 1. Padahal tadi materi bunyi tadi apa tadi? Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Ya, oke, ke bawah lagi. Ke kegiatan. Bawah, ke bawah. Ini nek bisa jangan guru semua ya. Terus ke bawah. Nah, mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Jelaskan pembelajaran sebelumnya apa. Terus, kok kesehatan tubuh? Ya, kesehatan tubuh benar? Mbak Sela. Iya, Bu. Materimu apa yang kamu gunakan untuk menyusun RPP di sini? Perambatan bunyi, Bu. Nah, ini sesuai belum? Sesuai belum? Belum. Belum. Nanti bendake ya. Iya. Terus ke bawah lagi. Tadi pakai cooperative learning. Di cooperative learning itu ada apa? Kamu pakai cooperative learning atau pakai kegiatan praktikum?
Aku lupa diganti, Bu. Yang benar cooperative learning. Ini pembelajaran sains itu kan ya bisa dengan cooperative learning, tapi paling tidak ada yang namanya eksperimen atau kegiatan yang dilakukan siswa secara langsung, ya. Nah, di situ ada, kalau kemarin Bu Vina mencontohkan ada predict, observe, and explain, ada somatic, auditory, visual, and intellectual, ada PJBL, PBL, inquiry. Nah, kira-kira ketika mereka melakukan percobaan terkait perambatan bunyi, maka model yang sesuai atau yang tepat dengan karakteristik materinya, itu kira-kira model apa yang bisa kamu gunakan untuk membelajarkan atau menjelaskan materi ini? Apa kira-kira? Kira-kira materinya apa? Kok materi ini kira-kira model apa yang sudah kamu tahu, misalnya PBL kah, project based learning kah, atau problem based learning kah, atau hanya eksperimen, Bu? Intinya saya mau mengajarkan eksperimen dengan metode demonstrasi begitu. Bagaimana Mbak Sela? Bingung? Ya. Oke, misal kamu kok pahamnya eksperimen, berarti tuliskan eksperimen saja, kooperatifnya dihapus yang atas tadi. Nah, mereka melakukan kegiatan praktikum atau eksperimen, nanti kamu lihat sintak atau langkah model eksperimen itu seperti apa. Ya? Nah, nanti sesuaikan di sini. Terus, kegiatan pembelajaran itu kan kalau pendekatan saintifik ada 5 atau 5M kan? Nah, muncul di mana, tuliskan di mana. Yang di panduan itu kan ada 5M kan? Yang panduan yang kemarin tak jelaskan itu loh. Nah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke. Begini, biar kamu paham dan tidak bingung. RPP untuk semua saja ya. RPP yang dibuat silahkan sementara ini belum ke tematik, tapi ke sains. Sains saja atau IPA. Kan harusnya tematik tahu seperti ini. Pertemuan ini ada PJOK tadi, ada bahasa Indonesia, ada sains. Ya. Nah, ambil sains dulu. Kegiatan sainsnya apa? Bu Vina ingin tahu apakah kalian sudah paham ketika membelajarkan sains itu caranya seperti apa. Nanti setelah kalian paham, barulah RPP-nya kalian buat tematik. Ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan stop share, silakan yang lainnya. Terima kasih. Silakan teman yang lainnya.
Piye kok anteng? Bingung? Bu pengen tapi ndak bawa laptop. Sing ndek wingi wis. Lain waktu ya. Besok-besok. Kasih kesempatan temennya yang belum. Maksudnya begitu ya. Nek temennya gak ono sing gelem, ya meneh rak apa-apa wis. Temennya ini tinggal menggunakan kesempatan apa ndak? Yuk, siapa yang siap? Enggak, Bu. Enggak bawa laptop semua. Ngono? Bu, pakai HP boleh apa tidak? Boleh. Silahkan kalau filemu ada di HP. Ya, siapa? Iya, Bu. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, tolong dibuat landscape ya. Oh iya, Bu. Enggak kelihatan kalau itu kecil sekali. Perkenalkan, nama saya Putri Ica Apriani, NIM 2019-33247. Berikut adalah indikatornya. KD 3.2 menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Pembelajaran 1, siswa mampu mengidentifikasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia. Siswa mampu menyebutkan organ pernafasan dan fungsi organ pernafasan manusia. Pembelajaran 2, siswa mampu menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan manusia. Pembelajaran 5, siswa mampu mengidentifikasi berbagai fungsi organ pernafasan pada manusia. Siswa mampu menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan manusia. Dan berikut adalah lesson design. Saya mengambil materi kelas 5, semester 1, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, diambil dari pembelajaran 1. Materinya menjelaskan tentang mengenal organ pernafasan manusia, menggunakan model pembelajaran inquiry, alat peraga, gambar, dan video. Dan hasilnya, laporan hasil diskusi kelompok, dan tes tertulis individu. Untuk pendahuluannya, itu mari mengingat kembali apa sih yang kamu ketahui mengenai sistem pernafasan manusia. Yang kedua, sebutkan macam-macam organ pernafasan pada manusia. Dan yang ketiga, amatilah gambar di samping apa nama organ yang ditunjukkan oleh huruf E dan fungsinya. Dan kegiatan inti, siswa diberikan materi mengenai organ pernafasan manusia, fungsi beserta gangguan penyakit pada organ pernafasan. 2, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 3, siswa diinstruksikan dalam berkelompok untuk mengidentifikasi fungsi organ pernafasan pada manusia beserta gangguan penyakitnya. 4, kemudian salah satu siswa dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dan kegiatan penutup, siswa mengevaluasi dan menyimpulkan mengenai materi yang sudah dipelajari. 2, siswa diberikan soal tes tertulis untuk dikerjakan secara individu. Untuk yang kegiatan pendahuluannya, kemungkinan jawaban siswa 1,
Sistem pernafasan manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. 2. Hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus, dan diafragma. 3. Organ pada huruf E bernama trakea yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Untuk kegiatan intinya, bagi guru, sistem mendengarkan dan memahami penjelasan guru. Siswa bergabung ke kelompok yang sudah ditentukan oleh guru. Siswa mendiskusikan bersama kelompok di lembar kertas diskusi yang sudah disediakan oleh guru sesuai dengan perintahnya. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Di sini saya membuat 5 pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan manusia melakukan pernafasan? Apa fungsi rambut pendek di dalam hidung? 3, dari gambar di samping, faktor penyebab gangguan pernafasan disebabkan oleh faktor apa saja? Yang keempat, organ pada sistem pernafasan manusia yang menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir, bagaimana cara menjaga organ pernafasan manusia? Dan di situ sudah tertera jawabannya. Untuk tujuannya, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam organ pernafasan manusia dan sistem pernafasannya. 2. Siswa dapat menjelaskan fungsi organ pernafasan manusia. 3. Siswa dapat menyebutkan penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Dan ini untuk RPP-nya. Sekolah kelas 5, muatan mapel IPA, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran 1, alokasi waktu 3 kali 35 menit, 1 kali pertemuan. Kompetensi inti. 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. KD 3.2 menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. 4.2 membuat model sederhana organ pernafasan manusia. Untuk indikator 3.2.1 mengidentifikasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia. 3.2.1 menyebutkan organ pernafasan dan fungsi organ pernafasan manusia. 4.2.1 membuat bagan tentang faktor penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia. Dan untuk tujuan pembelajarannya, dengan memahami teks bacaan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam organ pernafasan manusia dan sistem pernafasannya. 2. Dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu menjelaskan fungsi dari organ pernafasan manusia. Yang ketiga, dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu menyebutkan faktor penyebab gangguan pernafasan manusia. Untuk karakteristik siswa yang diharapkan, religius, percaya diri, disiplin, bertanggung jawab, rasa ingin tahu siswa tentang materi yang diajarkan, sopan dan santun. Materi pembelajaran, organ pernafasan manusia. Metode pembelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab, penugasan, dan diskusi, menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik, dan model pembelajaran inquiry. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan.
Guru dan siswa saling memberi dan menjawab salam ketika memasuki kelas. Salah satu siswa memimpin doa sebelum kegiatan belajar dimulai. Guru melakukan presensi kehadiran siswa, mengarahkan siswa untuk menyiapkan alat tulis sebelum memulai pembelajaran. Siswa diajak untuk mengingat kembali mengenai materi jenis pekerjaan di sekitar. Siswa menyimak tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan memberikan motivasi yang disampaikan oleh guru. Kegiatan inti pendahuluan menggunakan alokasi 10 menit. Kegiatan inti. Siswa diberikan materi tentang organ pernafasan manusia, fungsi beserta gangguan penyakit pada organ pernafasan. Siswa diminta untuk mendengarkan penjelasan dari guru dan mencatat materi yang telah disampaikan. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang. Siswa bergabung ke kelompok yang sudah ditentukan oleh guru. Siswa diberikan video animasi tentang organ pernafasan. Akan berdiskusi kelompok untuk bisa mengidentifikasi fungsi organ pernafasan pada manusia. Salah satu siswa dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok ke depan kelas. Siswa kembali diminta untuk membuat bagan tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Bagan mereka harus memuat faktor penyebab gangguan pada alat pernafasan manusia. Siswa akan saling menyampaikan bagan mereka kepada seorang teman untuk diberikan masukan. Siswa kemudian menjelaskan bagan mereka dalam bentuk tulisan. Tulisan yang dibuat harus memuat faktor apa saja yang menyebabkan gangguan pada alat pernafasan manusia. Kegiatan inti, alokasi waktunya 80 menit. Untuk kegiatan penutup, guru menyimpulkan dan mengevaluasi hasil dari diskusi kelompok. Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Siswa diberikan apresiasi karena telah menyelesaikan tugas dengan baik. Guru dan siswa merefleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Guru dan siswa menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan meminta salah satu dari siswa untuk memimpin doa. Alokasi waktunya 15 menit. Untuk penilaian, teknik penilaian 1. Penilaian sikap dengan mencatat hal-hal yang menonjol baik positif maupun negatif yang ditunjukkan oleh siswa. Menggunakan tabel sebagai berikut. Nomor, nama siswa, percaya diri, perilaku, perubahan perilaku, disiplin, bekerja sama. Untuk keterangan, K kurang, C cukup, B baik, SB sangat baik. Untuk penilaian pengetahuan, dengan cara tes tertulis secara individu. Ada 4 kolom, yaitu muatan, indikator, teknik penilaian, bentuk instrumen. Muatan bisa diisi mapel muatan tersebut, yaitu IPA, dan indikator yang tadi ada di atas, 3.2.1 mengidentifikasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia. Teknik penilaian, tes tertulis, bentuk instrumen, uraian singkat. Untuk yang kedua, indikator 3.2.1 menyebutkan organ pernafasan dan fungsi organ pernafasan manusia. Tesnya juga tes tertulis, bentuk uraian singkat. Untuk rubrik penilaian, berikan tanda checklist sesuai dengan pencapaian siswa. Ada 5 kolom, yaitu terdiri dari kriteria, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kriteria bisa diambilkan dari penyajian hasil identifikasi tentang fungsi organ pernafasan dan penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia dalam bentuk tulisan. Jika sangat baik, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi tentang fungsi organ pernafasan dan penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Baik, mampu menyebutkan hasil identifikasi tentang fungsi organ pernafasan dan penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia dalam bentuk tulisan dengan cukup sistematis. Kriteria cukup, mampu menyajikan hasil identifikasi tentang fungsi organ pernafasan dan penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia dalam bentuk tulisan dengan kurang sistematis. Dan untuk kriteria kurang,
belum mampu menyajikan hasil identifikasi tentang fungsi organ pernafasan dan penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Untuk kriteria yang kedua, penyajian hasil laporan bagan tentang faktor penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia dalam bentuk tulisan. Sama seperti tadi, kalau yang baik itu mampu menyajikan hasil laporan bagan tentang faktor penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Yang kedua, mampu menyajikan hasil laporan bagan tentang faktor penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia dalam bentuk tulisan dengan cukup sistematis. Yang ketiga, mampu menyajikan hasil laporan bagan tentang faktor penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia dalam bentuk tulisan dengan kurang sistematis. Dan yang ketiga, belum mampu menyajikan hasil laporan bagan tentang faktor penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Oke, stop dulu, stop. Nanti kita bahas lagi terkait evaluasinya di poin evaluasi, ya. Kita ke atas terlebih dahulu. Iya, Bu. Coba ke indikator. Yang ada di RPP boleh, yang ada di atas pol boleh. Ini, Bu. Nah, HD-nya menjelaskan ya. Bunyinya menjelaskan. Kamu menuliskan mengidentifikasi. It's okay, nggak apa-apa. Tapi ini menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan. Ini secara langsung di tema tersebut ya, di tema tadi ya. Nah, di pembelajaran yang akan kamu ambil itu subtema berapa? Subtema 2. Subtema 2. Ketika nulis subtema 2 berarti, nah, mestinya kan indikator ini tidak indikator 321 ya. Dia kan melanjutkan dari subtema 1 kan? Iya, Bu. Untuk penomoran saja, untuk informasi tentang penomoran. Nah, kemudian berarti di buku guru ini membahas tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan, betul? Atau fungsi organ pernafasan? Mbak Putri? Iya, Bu. Gimana tuh? Ini itu materinya membahas penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan atau membahas fungsi organ. Ini membahas fungsi organ sama itu, Bu, penyebab gangguan. Nah, kalau fungsi organ berarti gini. Yang pertama, untuk kaitannya penyebab terjadinya ini, HP itu saya nggak keluar tadi yang bisa ngasih. Nggak keluar. Jadi di 321 ini taruh bawah. Taruh fungsinya dulu. Jadi menyebutkan itu C2. Oke. Mungkin bisa menyebutkan fungsi organ pernafasan manusia. Terus yang kedua, mengidentifikasi penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan. Ya. Terus kalau ini membuat model sederhana organ pernafasan, kira-kira ini kan keseluruhan ya. Kira-kira di 4.21 itu kamu bisa lihat bukunya, buku guru, kegiatannya apa? Membuat bagan, ya? Iya, membuat bagan, Bu. Membuat bagan. Oke, terus ke bawah lagi. Yang tujuan pembelajaran atau yang apa, Bu? Tujuan pembelajaran, oke.
menjelaskan ya. Terus ke bawah. Nah, inquiry ada langkah atau kok menyebutkan ya? Menyebutkan ini. Ini tolong nanti disesuaikan ya. Dia mampu mengidentifikasi toh sampai identifikasi kan? Yang mengidentifikasinya belum ya. Iya, Bu. Nah, nanti tambahkan. Terus ke bawah. Inquiry. Inquiry itu ada langkahnya kan? Iya, ada. Sintaknya. Nah, nanti ditampilkan. Dilihatkan. Misal ke bawah, ke bawah. Di sini mengingat kembali apakah konstruktivisme atau apa, silahkan nanti dicek. Langkah pertama inquiry-mu, inquiry terbimbing atau inquiry bebas, inquiry cara. Kalau siswa SD berarti guide inquiry ya, inquiry terbimbing. Nah, nanti langkah pertamanya apa, kamu tuliskan di kegiatan pendahuluan bagian akhir langkahnya. Terus langkah di intinya bisa mulai lihat sintaknya, mulai dari apa gitu. Misal kegiatan memberikan video animasi, itu terkait dengan langkah apa di bagian inquiry. Oh, itu menarik pengetahuan awal siswa misalnya. Berarti tuliskan itu. Dikurungi terus tuliskan. Oke, Iya, bisa Bu. dipahami? Bawah lagi. Bisa. Kelompok, ya itu nanti siapkan seperti itu. Terus kaitannya tadi evaluasi sudah sempat minggu lalu sudah saya tuliskan, saya contohkan cara menyusun soal-soal atau pertanyaan menantang ya. Tadi saya lihat di lesson design-nya, sekilas naik lagi atas. Lupa saya. Lesson design-mu, pertanyaanmu ning piye? Ini, Bu, yang pertanyaan ini. Nah, pertanyaannya di sini nanti, apakah ini pertanyaan menantang? Cek ya, cek ulang. Terus tujuan, tuliskan yang langsung berhubungan langsung, misal nomor 2 saja. Atau ya. langsung mengidentifikasi atau apa itu yang kaitannya kegiatan ini, satu aja. Iya, Bu. Nah, coba. Tapi kalau ini memang terkait dengan semua kegiatan ini seperti yang di RPP ini kan Bu pada ke RPP toh? Ya Iya. silahkan, tapi atas terus ambil yang memang melingkupi semua. Misal, mengidentifikasi itu kan melalui menjelaskan, melalui menyebutkan. Berarti cukup kamu tuliskan yang mengidentifikasi, boleh. Maksudnya melalui itu kan nek wis iso C4, berarti kan iso C3, iso C2 kan ngono ta? Iya. Ya, bisa dipahami ya. Bisa, Bu. Terus tadi sekilas evaluasi ada kurang cukup baik. Ya, lumayan lah. Nanti akan saya bahas ulang di bahasan evaluasi. Oke. Ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya, kan yang di lesson ini saya masukkan KD-nya itu 1 KD, tapi yang di RPP ada 2 KD, boleh apa enggak ya, Bu? 2 KD itu kan KD 3 dan 4 toh? Iya, tapi yang di indikator pembelajaran sebelum lesson design itu saya memasukkannya 1 KD, 3.2 Berarti aja, tapi ditambahkan. ya. 3 dan 4 itu biasanya segandeng. Oh, iya, Bu. Nah, nek yang apa 1, 2 itu misal enggak Bu tulis enggak apa-apa yang KI-nya. Ini KI ditulis semua. Iya, Bu. Cukup? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Bisa stop share. Sekarang saya lanjutkan ke bahan ajar. Sudah pernah menyusun bahan ajar?
Teman-teman mahasiswa sudah pernah menyusun bahan ajar? Modul nek rara di bahan ajar. Materi. Sudah, Bu. Diaplikasikan? Di aplikasi sains pernah? Aplikasi Flip PDF. Oke, pakai Flip ya. Tapi kan buku bisa dibolak-balik toh? Nah, berarti selanjutnya adalah kalau tadi kamu sudah merencanakan materi apa yang akan diajarkan. Berarti kamu sudah memiliki pandangan bahan ajar atau modul yang akan digunakan untuk melengkapi, untuk mendukung supaya RPP itu bisa terlaksana maksimal. Ya toh? Nah, selanjutnya adalah menyusun bahan ajar atau modul. Boleh menggunakan Flip, boleh menggunakan macam-macam yang kalian tahu. Misal, Bu mau membuat komik digital, Bu, boleh. Yang jelas kaitannya dengan materi. Di bahan ajar atau modul tersebut terdapat materi. Materinya terkait apa? Terkait materi yang sudah kamu tuliskan di lesson design maupun di RPP. Oke. Jelas? Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Silakan. Itu berarti nggak harus membuat modul kan, Bu? Maksudnya bisa membuat komik atau CD pembelajaran atau video. Nah, benar, modul dulu. Nek engko akhirnya ngarah ke alat peraga, video, terus lain nanti ke alat peraga, media, lebih ke media. Ini ke materi dulu. Konten materinya, mendukung konten materinya. Ketika mengajar organ pernafasan, kan siswa perlu melihat organ pernafasan itu seperti apa kan gitu toh. Nah, itu nanti Bu Vina ingin kalian itu membuat suatu perangkat pembelajaran yang lengkap. Dari mulai rencana pembelajarannya didukung bahan ajarnya atau modulnya, konten materi ya. Terus nanti selanjutnya adalah ada medianya. Cara membelajarkan, cara mengajarkan didukung oleh media audiovisual, media audio bisa, visual bisa, media audiovisual kan bisa. Ya. Tapi untuk konten materi itu bisa berupa modul bahan ajar atau gawe Flip tadi buku yang dibolak-balik juga bisa. Ya kan sekarang teknologi macam-macam. Ya, boleh. Tapi beda. Yang saya maksudkan di sini adalah konten materinya. Kalau video pembelajaran nanti kita lebih ke yang awalnya abstrak diajarkan supaya lebih konkret, kan begitu. Ya. Beda. Paham ya bedanya? Iya, Bu Vina. Oke. Ada pertanyaan? Contohnya seperti ini. Terlihat? Sudah, Bu. Nah, ini bagian dari bahan ajar atau modul. Ini saya contohkan konsep ini. Mungkin kalian pernah ya, sudah pernah baca atau boleh nanti ada prakata, ada daftar isi, ada. Nah, ini mulai per babnya, karena ini babnya sangat banyak. Terus ada peta konsepnya. Berarti yang perlu kalian tulis dari mulai cover, judul, ada peta konsep, lalu di pendahuluan ini boleh kalian tuliskan fenomena apa yang bisa mengarahkan siswa atau menarik minat siswa dalam belajar. Ya.
Terus boleh tambahkan pojok cerita, ini tergantung kreasi kalian. Boleh tambahkan pojok berpikir, boleh. Nah, ini baru babnya apa, terus ada pojok latihannya. Kalau ini ada pojok kisah untuk mengikat ilmuwan, silahkan. Jika memang ditambahkan. Nah, ini ada materi, konten materinya. Seperti itu contohnya, nanti saya unggah juga di Sunan. Ini paling tidak menggambarkan, memberi kalian gambaran. Terus di sini ada pojok eksperimen. Ini sebenarnya yang namanya LKS atau lembar kegiatan siswa. Dulu di aplikasi sudah diajarkan cara menyusun lembar kegiatan siswa ya. Iya, pernah? Pernah menyusun lembar kegiatan siswa? Pernah enggak? Pernah, Bu. Nah, nanti gambarannya kan begitu. Ini contohnya. Ini materi-materinya. Ini tak contohkan sedikit. Nah, selesai. Kalian buat minimal 5 lembar. Minimal ya, minimal 5 lembar. Dilengkapi gambar, lengkapi informasi yang sangat detail. Dan nanti bisa ditambahkan. Ini 5 lembar itu di luar daftar isi, di luar cover loh ya. 5 lembar itu konten materinya. Lebih dari itu sangat boleh. Ya. Nah, tagihannya 2 minggu lagi. Karena minggu depan kita UTS dulu. Sekarang saya tawarkan UTS-nya mau tes tulis atau tes lisan. Tulis, Bu. Tulis, Bu. Tulis, milih tulis. Berarti nanti kalau tes tulis berarti melalui Sunan ya. Oke. Ada pertanyaan yang mau kalian tanyakan? Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Itu tadi bahan ajarnya kan terbuat asalnya dari RPP. Nah, RPP itu kan satu pembelajaran. Berarti nanti bahan ajarnya satu pembelajaran aja atau satu subtema, Bu? Minimal 1 pembelajaran, tapi nggak mungkin kan materi suwitik banget toh nek sak pembelajaran, berarti 1 subtema. Baik. Tapi misalnya materimu banyak, 1 PB itu kok materinya banyak ya silahkan, nggak apa-apa. Oh iya, Bu. Berarti misal materinya sedikit dijadikan satu subtema nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Baik, Bu. Oke. Ada informasi yang perlu saya tambahkan atau ada yang perlu kalian tanyakan? Hai. Cukup? Cukup, Bu. Cukup. Jadi, kalau materinya organ pernafasan itu kan nggak mungkin kalian cuplik organnya saja gitu kan. Tetap nanti kaitannya organ, terus fungsinya, terus gangguan yang terjadi pada organ pernafasan kan gitu. Iya enggak? Nah, kira-kira sudah punya gambaran? Insya Allah sudah, Bu. Oke. Tit?